Terima kasih atas kunjungannya ke channel Andri ADJ. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan dalam versi cerita, kisah atau silsilah ini. Apabila ada yang tidak berkenan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like dan hitamkan tombol loncengnya. Terima kasih, silahkan menyimak video selanjutnya. Siapa itu Sunan Gunung Jati dan kiprahnya dalam penyebaran Islam di Nusantara khususnya di daerah Tatar Sunda? Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah adalah salah satu dari 9 wali atau wali songo. Sunan Gunung Jati dalam berdakwah untuk menyebarkan agama Islam salah satunya dengan cara memperluas wilayah dengan menikahi putri-putri penguasa. Dari hasil pernikahan Sunan Gunung Jati dengan beberapa istrinya, Sunan Gunung Jati dikaruniai beberapa keturunan. Dari buku sejarah Atlas Wali Songo, karya Agus Sunyoto, dituliskan beberapa nama keturunan Sunan Gunung Jati. Inilah nama-nama putra-putri Sunan Gunung Jati yang tercatat pada buku Atlas Wali Songo. 1. Ratu Winaon. Ratu Winaon adalah putri Sunan Gunung Jati dari istri Nyimas Kawunganten yang merupakan istri kedua Sunan Gunung Jati. Nyimas Kawunganten adalah putri Ki Gedeng Kawunganten, yang dinikahi Sunan Gunung Jati ketika melakukan perjalanan ke Banten. Nyimas Kawunganten juga merupakan putri Sang Surasawan putra dari Prabu Siliwangi. Ratu Winaon lahir pada tahun 1477 m. 2. Pangeran Sabakingkin. Pangeran Sabakingkin merupakan putra Sunan Gunung Jati yang kedua dikenal juga dengan nama Maulana Hasanuddin. Pangeran Sabakingking atau Maulana Hasanuddin adalah adik daripada Ratu Winaon. Pangeran Hasanuddin lahir pada tahun 1479 m. Maulana Hasanuddin ini nantinya juga menjadi Sultan Banten pertama. 3. Ratu Ayu Wangunan. Putri Sunan Gunung Jati berikutnya adalah Ratu Ayu Wangunan atau dikenal juga dengan sebutan Ratu Wulung Ayu. Ratu Ayu Wangunan adalah putri Sunan Gunung Jati dari Nyimas Rara Tepasari, yang lahir pada tahun 1493 m. Nyimas Rara Tepasari sendiri adalah putri dari Ki Gede Tepasan, yang merupakan putra dari Raja Majapahit Prabu Brawijaya V. 4. Pangeran Pasarean. Pangeran Pasarean merupakan putra Sunan Gunung Jati yang berikutnya. Ia adalah adik kandung dari Ratu Ayu Wangunan. Pangeran Pasarean juga dikenal dengan nama Pangeran Muhammad Arifin. Pangeran Pasarean lahir pada tahun 1495 m. Pangeran Pasarean juga dikenal sebagai pangeran yang sangat gagah dan berani. 5. Bung Cikal. Bung Cikal merupakan putra Sunan Gunung Jati yang berikutnya dari pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Nyimas Rarakerta. Dari pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Nyimas Rarakerta ini hanya dikaruniai satu orang putra saja yaitu Bung Cikal. Itulah kelima putra-putri Sunan Gunung Jati dari istri-istrinya yang tercatat dalam buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto. Namun pada buku-buku sejarah lainnya, dikatakan bahwa Sunan Gunung Jati masih memiliki putra lagi selain kelima putra-putrinya yang sudah disebutkan di atas. Di antara putra Sunan Gunung Jati yang disebutkan pada sumber lainnya, yaitu diantaranya Pangeran Jayakelana dan Pangeran Bratakelana. Namun dalam buku sejarah Atlas Wali Songo, karya Agus Sunyoto hanya menyebutkan 5 nama putra-putri keturunan Sunan Gunung Jati. Kisah Pangeran Jayakelana. Pangeran Jayakelana merupakan putra dari Sunan Gunung Jati yang diceritakan memiliki kenakalan. Pangeran Jayakelana putra dari pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Nyi Syarifah Baghdad. Pangeran Jayakelana dikenal nakal sedangkan saudaranya Pangeran Bratakelana dikenal anak baik dan penurut. Kenakalan Pangeran Jayakelana juga membuat geger Kesultanan Cirebon. Kisah kenakalan putra Sunan Gunung Jati Pangeran Jayakelana terdapat di dalam naskah sejarah kuno Mertasinga. Diceritakan Pangeran Jayakelana sebagai sosok yang suka iri hati terhadap anak saudagar kaya di Cirebon. Iri hati itu dikarenakan anak-anak saudagar tersebut bergelimang harta, mereka juga memiliki pakaian bagus-bagus dan uang yang sangat banyak. Sedangkan Pangeran Jayakelana yang anak Sultan Cirebon justru malah diwajibkan hidup sederhana. Oleh sebab itu,
Pangeran Jayakelana memutuskan untuk terjun dalam bidang perdagangan. Singkat cerita, Pangeran Jayakelana pun berhasil menjadi kaya. Namun harta yang dimiliki sang pangeran ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saudagar yang memiliki kapal. Hingga pada suatu waktu, para saudagar yang memiliki kapal akan melakukan kegiatan jual beli ke seberang. Kegiatan tersebut bertujuan hingga mendapatkan untung besar. Pangeran Jayakelana yang merasa iri hati, kemudian meniatkan diri agar lebih hebat dari saudagar lainnya. Pangeran Jayakelana pun memutuskan untuk berdagang dengan berlayar ke luar Pulau Jawa. Namun malang bagi Pangeran Jayakelana, di tengah lautan kapalnya dihantam gelombang hingga hancur. Semua dagangan yang ia bawa musnah seluruhnya. Beruntung Pangeran Jayakelana masih bisa selamat dari maut. Mendapati anaknya telah dianggap sudah cinta dunia, ibunda sang pangeran Nyai Mas Rarajati atau Syarifah Baghdad bersedih. Ia kemudian menasihati anaknya untuk tidak serakah dan tamak, dan tidak lagi berdagang hingga keluar Pulau Jawa. Setelah mendapatkan nasihat, Pangeran Jayakelana kemudian menurutinya dengan berhenti berdagang. Kisah Bratakelana. Pangeran Bratakelana adalah salah satu putra Sunan Gunung Jati dari istrinya Syarifah Baghdad. Memiliki kisah yang menarik dari Pangeran Bratakelana putra Sunan Gunung Jati ini adalah kisah mengenai wafatnya sang pangeran. Sebab putra Sunan Gunung Jati ini, wafat selepas terlibat pertarungan yang sengit di atas kapal dengan segerombolan bajak laut. Pangeran Bratakelana atau yang mempunyai nama lain Pangeranggung Anom, menurut naskah Carita Purwaka Caruban Nagari adalah anak Syarifah Baghdad. Syarifah Baghdad sendiri adalah merupakan adik dari Syarif Abdurrahman atau lebih dikenal dengan julukan Pangeran Panjunan I. Tokoh Syarifah Baghdad dalam naskah Mertasinga disebut dengan nama Nyai Mas Rarajati putri dari Syekh Datuk Kahfi. Dari pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Syarifah Baghdad, Sunan Gunung Jati memperoleh 2 orang putra yaitu 1. Pangeran Jayakelana dan 2. Pangeran Bratakelana. Dengan demikian Pangeran Bratakelana adalah adik dari Pangeran Jayakelana. Menurut Sulendraningrat 1978, menyebutkan bahwa Pangeran Bratakelana lahir pada tahun 1489. Setelah menginjak masa remaja, Pangeran Bratakelana kemudian dinikahkan dengan Ratu Nyawa yang merupakan putri dari Raden Fatah, Sultan Demak I. Kisah wafatnya Pangeran Bratakelana disinggung dalam banyak naskah sejarah asal Cirebon. Beberapa naskah itu diantaranya, Carita Purwaka Caruban Nagari, naskah Mertasinga, naskah Babat Cirebon dan lain sebagainya. Dikisahkan, ketika menikah dengan Ratu Nyawa, mas kawin yang diajukan oleh Pangeran Bratakelana adalah mati syahid. Pangeran Bratakelana sangat terobsesi sekali menjadi pejuang dan bisa wafat dalam medan perjuangan. Suatu ketika, di Demak Pangeran Bratakelana merasa kangen dengan keluarganya. Pangeran Bratakelana pun akhirnya meminta izin kepada istri dan mertuanya untuk pulang ke Cirebon. Entah mengapa Pangeran Bratakelana lebih memilih jalur laut untuk pulang ke Cirebon dibanding melalui jalan darat. Pangeran Bratakelana pun memutuskan menaiki sebuah kapal pribadi dari Demak menuju Cirebon. Perjalanan dari Demak menuju Cirebon pada mulanya dilalui Pangeran Bratakelana berjalan dengan baik. Namun ketika kapal yang ditumpangi Pangeran Bratakelana memasuki perairan Gebang, ia dikejar oleh beberapa kapal yang dikendalikan oleh perompak. Setelah beberapa waktu lamanya akhirnya kapal perompak berhasil menghalangi laju kapal Pangeran Bratakelana. Setelah mampu menghentikan kapal incarannya, para perompak menaiki dek kapal yang ditunggangi Pangeran Bratakelana. Para perompak langsung menyerang awak kapal yang ada bersama Pangeran Bratakelana. Dalam peristiwa itu, para pengawal Pangeran Bratakelana memutuskan untuk menghadapi perompak. Bahkan dalam peristiwa itu Pangeran Bratakelana terjun dalam medan pertempuran untuk melawan para perompak yang ada. Mulanya, para perompak yang menyerbu kapal dapat dipatahkan oleh Pangeran Bratakelana dan pengawalnya hingga banyak perompak yang mati saat itu. Akan tetapi, karena perompak jumlahnya banyak dan datang terus-menerus, para pengawal sang Pangeran kewalahan,
Selain itu, banyak di antara mereka yang gugur. Di sisi lain, mendapati para pengikutnya banyak yang gugur, Pangeran Bratakelana dengan gagah berani terus berjuang. Dalam pertempuran tersebut satu persatu para pengawal Pangeran Bratakelana meninggal dunia. Sehingga dua pengikut Pangeran Bratakelana yang masih tersisa mengajak sang pangeran untuk menyelamatkan diri. Dua pengawal ini mengajak sang pangeran untuk menceburkan diri ke lautan. Karena jumlah bajak laut sangat banyak sehingga tidak mungkin dihadapi bertiga. Pangeran Bratakelana menyuruh dua orang pengikutnya untuk menyelamatkan diri. Sementara sang pangeran berniat terus melawan para perompak, karena sang pangeran menginginkan mati syahid. Dalam beberapa babat disebutkan bahwa Pangeran Bratakelana sulit ditaklukkan, beliau bahkan tidak mempan senjata tajam. Karena Pangeran Bratakelana yang memiliki kebal senjata tajam inilah, para perompak banyak yang tewas. Salah satu pimpinan bajak laut yang terbilang sakti bertindak licik untuk membunuh Pangeran Bratakelana. Ia memerintahkan para perompak lainnya untuk menyerang sang pangeran sedangkan dirinya menghujamkan tombak yang sudah dilumuri darah anjing dari belakang saat Pangeran Bratakelana lengah. Benar saja, dengan senjata yang sudah berlumur darah anjing, Pangeran Bratakelana dapat mempan oleh tombak tajam. Sehingga Pangeran Bratakelana akhirnya roboh bersimbah darah, dan benar-benar menjadi seorang suhada. Mayat Pangeran Bratakelana dilemparkan ke laut, jasadnya kemudian ditemukan oleh nelayan di pesisir Mundu. Dua pengawal Pangeran Bratakelana yang berhasil selamat, kemudian melaporkan peristiwa itu kepada Sultan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang mendapatkan laporan dari pengawal Pangeran Bratakelana pun murka. Sunan Gunung Jati memerintahkan Ki Gede Bungko yang kala itu menjabat sebagai Laksamana Kesultanan Cirebon untuk menumpas para bajak laut. Mayat Pangeran Bratakelana akhirnya dikuburkan di pesisir Mundu, dan kini dijadikan situs pemakaman Pangeran Bratakelana satu komplek dengan situs pemakaman Kilobama. Itulah nama putra-putri Sunan Gunung Jati dan sekilas perjalanannya yang diambil dari beberapa sumber buku sejarah Sunan Gunung Jati. Terima kasih atas kunjungannya. Terlepas dari kisah mitos atau fakta, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan kunjungi video berikutnya di channel ini.